bagus juga sih kalau gitu. Lain kali kita iya. Halo guys, lagi ngapain? Hai Kak, aku lagi nanya-nanya aja nih tentang stase mata, so aku mau masuk stase mata. Nah, kebetulan aku baru juga nih lewat Stase Mata. Yuk, aku kasih kamu room tour. Ada barang-barang sama alat-alat apa aja yang harus kamu tahu kalau misalnya ada di Poli Mata. Oke, Yuk, boleh. Yuk. yuk ikut aku ke ruangan pertama. Nah, ini ada beberapa alat yang biasanya kita suka pakai nih di Poli. Yang pertama ada yang namanya shimmer test. Nah, shimmer test tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh untuk ngecek jumlah dari air mata pasien. Nanti ditaruh di kelopak mata bawah pasien, kita cek, tunggu selama 5 menit, terus kita lihat jumlahnya ada berapa. Kalau misalnya lebih dari 10 mm selama 5 menit, itu nunjukin adanya hasil normal. Tapi kalau misalnya pasiennya kurang dari 5 mm per 5 menit, berarti pasiennya itu ada hiposekresi dari kelenjar lacrimalnya yang nunjukin kalau ada kemungkinan pasien punya dry eyes. Nah, yang kedua itu ada fluorescein test. Nah, ini itu untuk pewarnaan biar kita bisa lihat defek-defek dari epitel di kornea ataupun ada opus kayak gitu. Nah, kecil-kecil gini tapi powerful banget ya. Pertama, pastikan pasien duduk dengan nyaman. Setelah itu, basahi ujung strip fluoresen dengan 1 tetes lid tears, lalu sentuhkan ujung strip secara ringan ke konjungtiva bulbi inferior atau fornix inferior. Jangan menyentuh kornea secara langsung. Setelah itu, minta pasien berkedip beberapa kali untuk menyebarkan pewarna secara merata. Oke, nah sekarang kita masuk ke obat tetes dan juga obat salep ya. Hal ini wajib kalian hafal. Kenapa? Soalnya ini pasti akan dipakai saat poli. Oke? Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, sekarang kita mulai dari gentamicin sulfat yang merupakan antibiotik aminoglikosida untuk infeksi bakteri. Nah, kalau yang ini adalah Mykos salep mata kombinasi untuk mengatasi infeksi dan peradangan pada mata. Isinya itu ada hidrokortison asetat dan juga chloramphenicol. Terus ada Polydex yang berisi polymyxin bisulfat ditambah neomycin sulfat ditambah dexamethasone yang merupakan sebuah kombinasi antibiotik plus kortikosteroid untuk infeksi dengan inflamasi. Pemakaian harus hati-hati juga ya. Ada Sendo LFX yang isinya ada levofloxacin yaitu merupakan antibiotik fluoroquinolone broad spectrum. Terus ada Sendo non-cord atau yang isinya ada dengan diclofenac sodium yaitu merupakan antiinflamasi non-steroid. Ini adalah lenticular. Lenticular minidos ini adalah tetes mata untuk membantu mencegah ataupun memperlambat pembentukan katarak. Kandungan utamanya adalah pirenoxin. Nah, yang satu ini adalah midriatil. Obat midriatil ini dipakai untuk melebarkan pupil saat pemeriksaan. Oke, nah obat yang ini adalah Trilak. Trilak ini berisi triamcinolone, yaitu merupakan kortikosteroid injeksi yang dipakai untuk menekan inflamasi. Yang terakhir ada timolol maleat atau timoptal. Dia itu bekerja sebagai beta blocker tetes mata untuk menurunkan tekanan intraokular. Nah, kalau yang ini adalah karpin. Karpin merupakan larutan oftalmik yang mengandung pilokarpin hidroklorid. Pilokarpin ini merupakan parasimptomimetik yang menyebabkan miosis dan menurunkan tekanan intraokular. Nah, yang ini adalah Pipret. Pipret ini adalah sebuah preparat steroid oftalmik yang terdiri dari prednisolon asetat. Tetes antiinflamasi topikal ini digunakan untuk menekan peradangan intraokular. Halo guys, untuk selanjutnya kita akan ada alat yang bernama slit lamp yang akan kalian sering jumpai di poli mata. Jadi slit lamp ini adalah untuk memeriksa bagian segmen anterior mata seperti kornea, iris, dan juga lensa. Oke, ada important notes juga ya guys, kalau untuk membersihkan slit lamp kita dilarang untuk menggunakan alcohol swab karena dapat merusak lapisan optiknya. Jadi disarankan untuk menggunakan tisu lensa saja ya guys. Next, kita bisa lihat juga ada alat gonioskop dengan lensa gonio buat lihat sudut bilik anterior mata. Cara kerjanya, lensa gonio menetralkan total internal reflection di kornea sehingga struktur sudut bisa terlihat lewat slit lamp. Applanation tonometry should be performed after the anterior segment examination. Place the tonometer in position. Insert the blue filter in the slit beam path. Anesthetize the eyes and instill fluorescein.
Then gently move the slit lamp carriage with both hands towards the eye. If the patient withdraws, have them look down and gently lift their eyelid and hold it against the brow. Guide the tonometer and slit lamp carriage with your free hand to almost touch the eye. At this point, have the patient look up at an appropriate target, such as your ear, as you advance the tonometer prism onto their eye. If the patient is not intimidated by the advancing tonometer tip, you can eliminate holding their upper eyelid. Adjust the pressure of the tonometer prism, cornea contact, with the joystick so that the mires are symmetric. Next, adjust the tonometer's knurled knob to apply the needed force to produce the endpoint, inner circle touching inner circle. The position of the measuring drum at the side of the tonometer knob records the units of force that are needed to flatten a known area of the cornea. These units are directly converted to millimeters of mercury. The normal range of intraocular pressure is from 10 to 21 millimeters of mercury. Berikut adalah ophthalmoscope direct. Cara menggunakannya, pertama pastikan ruangan dalam kondisi yang gelap. Kemudian gunakan mata kanan pemeriksa untuk memeriksa mata kanan pasien dan tangan kanan untuk memegang alat. Begitu juga sebaliknya jika ingin memeriksa yang sebelah kiri. Atur diopter ke skala 0 pertama-tama, kemudian mulailah dari jarak sekitar 30-45 cm dengan sudut 15 derajat lateral dari garis pandang pasien untuk mencari fundus refleks. Kemudian perlahan mendekat ke pasien hingga pemeriksa berada hanya beberapa sentimeter dari mata pasien. Retinometer adalah alat untuk menilai potensi ketajaman visual retina yang terutama berguna bila ada kekeruhan media seperti katarak untuk memprediksi tajam penglihatan setelah operasi. Alat ini memproyeksikan garis-garis ke retina. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan alat retinometer. Pertama, pastikan pemeriksa dan pasien duduk sejajar. Kedua, menjelaskan kepada pasien bahwa akan ada garis yang terlihat seperti yang tertera di kertas, dan meminta pasien untuk mendeskripsikan arah garis tersebut, menggunakan jari telunjuk tanpa berbicara. Ketiga, pastikan viewing hood atau eyepiece retinometri ditempatkan di atas alis pasien. Keempat, menyesuaikan target wheel visus sesuai dengan visus dasar pasien. Kelima, meminta pasien mendeskripsikan garis. Jika bisa, geserkan target wheel optoptide ke arah garis berbeda. Lalu, meminta pasien mendeskripsikan kembali. Lalu, secara bertahap, naikkan visus sampai pasien tidak bisa mendeskripsikan arah garis. Itulah hasil retinometer pasien. Selanjutnya adalah tes Ishihara. Tes Ishihara adalah pemeriksaan screening untuk mendeteksi buta warna merah hijau. Terdiri dari serangkaian plat bergambar angka atau pola berwarna yang hanya bisa dilihat oleh orang dengan persepsi warna normal. Pertama-tama, pastikan ruangannya cukup terang. Kedua, meminta pasien untuk duduk nyaman. Selanjutnya, meminta pasien untuk menutup satu matanya terlebih dahulu menggunakan tangannya. Lalu, tunjuklah tiap plat satu persatu dan meminta pasien menyebutkan angka atau pola yang terlihat pada tiap plat. 74, 26. Beri waktu singkat sekitar 3-5 detik per platnya. Catat jawaban dan ulangi untuk mata satunya. Tes Farnsworth D15. Tes ini untuk menilai kemampuan diskriminasi warna dan membedakan derajat buta warna, terutama untuk mendeteksi defek sedang hingga berat, yang biasanya dikonfirmasi setelah Ishihara tes. Alat-alat yang digunakan ada Farnsworth D15 panel yang terdiri dari 15 keping warna atau caps, dan juga ada satu cap acuan atau fixed reference cap. Waktu maksimal dari uji tes Farnsworth adalah 2 menit per mata. Pertama-tama, pastikan ruangannya cukup terang. Lalu, letakkan panel warna di permukaan datar dengan urutan acak. Setelah itu, minta pasien untuk menutup mata satunya menggunakan tangannya. Lalu, berikan instruksi kepada pasien untuk mengurutkan cap-cap ini dari warna yang paling mirip dengan cap reference
hingga yang paling mirip berikutnya sampai dengan selesai. Setelah pasien selesai, catat urutan nomor cap yang ada di bawahnya. Lalu, tes mata satunya. Setelah itu, pindahkan urutan tersebut ke diagram scoring atau diagram lingkaran Farnsworth D15. Dan tarik garis sesuai urutan untuk melihat polanya. Kemudian angka tersebut disusun pada lembar skor. Subjek dengan gangguan penglihatan warna akan memberikan gambaran susunan cap atau disk yang berbeda dengan orang normal. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan melihat yang namanya ruang periksa mata di RSU. Let's go! Nah, jadi ini ruang periksa mata. Jadi di sini pasiennya akan cek dulu di pertama, yaitu mesin autoref. Di sini mesin secara otomatis akan memeriksa visus pasiennya secara kasar. Dicontohin sama teman saya. Oke Bu, kita lanjut pindah ke sebelah sini ya. Kita mau cek tekanan bola mata Ibu ya. Oke, buka dulu ya Bu matanya. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang trial lens. Jadi untuk trial lens sendiri itu ada lensa yang spheris negatif, spheris yang positif, silinder yang negatif, silinder yang positif, dan aksesori termasuk trial frame sendiri. Oke, jadi begitulah prosesnya di mana pasien periksa visus dulu, lalu periksa tekanan bola matanya, dan terakhir pasien periksa untuk dari lensa-lensanya. Di sini kita menilai bagaimana pasien merasakan dan apakah sudah nyaman ketika pakai kacamatanya. Jadi ada beberapa alat yang cuma ada di iClinic DLV. Yuk kita ke iClinic DLV. Nah, sekarang kita udah ada di iClinic LV. Alat pertama yang kalian bakal temuin adalah Hertel Exophthalmometer. Sekilas bentuknya kayak penggaris biasa, tapi sebenarnya ini penting banget buat ngukur tonjolan bola mata. Jadi, kalau ada pasien dengan exophthalmos, gampang banget ketahuan seberapa jauh matanya menonjol. Sekarang, aku bakal tunjukin bagaimana cara menggunakan Hertel Exophthalmometer untuk mengukur proptosis atau posisi bola mata pasien. Pertama, alat Hertel ini punya dua bagian yang menempel pada lateral orbital rim kiri dan kanan. Jadi, pasien harus duduk tegak, kepala lurus, jangan miring. Kedua, pasang alat pada lateral orbital rim pasien di kedua sisi. Pastiin posisi alatnya simetris dan menempel stabil, supaya pembacaannya nggak salah. Ketiga, kita lihat melalui cermin kecil pada alat ini. Di sana ada garis skala yang sejajar dengan puncak kornea. Angka yang terbaca itulah jarak antara apex kornea dengan lateral orbital rim. Hertel Exophthalmometer memungkinkan kita membaca jarak mata kanan dan kiri secara bersamaan. Normalnya ada variasi, tapi biasanya nilai 12-20 mm masih dianggap dalam batas normal. Dan perbedaan antara kanan dan kiri tidak lebih dari 2 mm. Nah, selanjutnya ini ada USG mata. Keren banget karena meskipun media di mata keruh, misalnya katarak tebal, dokter tetap bisa melihat struktur dalam bola mata dengan alat ini. Jadi ibaratnya kayak pakai sonar khusus buat mata. Nah, cara kerjanya yang pertama, pastikan pasien dalam posisi berbaring atau duduk dengan nyaman. Tutup kelopak matanya, jangan langsung mengenai kornea supaya aman. Kemudian, beri gel USG di atas kelopak mata yang tertutup. Setelah itu, tempelkan probe USG dengan lembut di atas gel. Arahkan ke berbagai posisi, superior, inferior, nasal, dan temporal. Tujuannya supaya seluruh segmen posterior bola mata bisa terlihat. Nantinya, probe USG akan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang ini akan dipantulkan kembali oleh struktur intraokular sesuai kerapatannya. Pantulan itu kemudian akan ditangkap alat, lalu dikonversi jadi gambar di monitor deh. Canggih banget kan? Nah, pada tadi kan kita udah muter-muter nih. Jadi gimana, Jel? Udah cukup paham sih, Cis. Ternyata banyak banget ya alat-alat, barang-barang, obat-obatan, dan ternyata kita harus tahu sama stase mata ini. Buat kalian yang mau masuk stase mata, Jangan lupa belajar. semangat!